Jika kita bicara tentang Dewan Kesenian Surabaya, sesungguhnya kita bicara tentang sejarah kota ini. Sebagian dari sejarah kota ini, sejarah modern dan kontemporer, di mana melalui lembaga kesenian non-pemerintah ini, yang sesungguhnya didirikan juga atas support pemerintah kota pada waktu itu, setengah abad lebih yang lampau, ketika Gatot Kusumo, Budi Dharma, Krishna Muspajab, Amang Rahman, dan lalu dilanjutkan oleh berbagai kalangan kaum seniman yang ikut mendukung, dan melalui lembaga inilah seniman Surabaya dari berbagai jenis dan disiplinnya menjalankan program-programnya, bukan hanya di kota Surabaya saja, tapi juga melintasi kota Surabaya itu ke berbagai kota lainnya. Disitulah eksistensi kehidupan kesenian diukur melalui keberadaan Dewan Kesenian Surabaya ini. Dan sekarang kita, sejak beberapa tahun terakhir ini, muncul isu bagaimana Pemkot Surabaya yang melakukan gimmick politik yang tak sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Harusnya Pemkot Surabaya berpikir bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu merupakan wujud dari kesepakatan seluruh pelaku kebudayaan dan kesenian dan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan kesenian dan kebudayaan di kota atau di daerah masing-masing. Salah satu poin terpenting dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu adalah bagaimana Pemda, Kabupaten, Pemda, Provinsi, Pemkot menjadi fasilitator. Itu salah satu poin yang penting. Kenapa pula sekarang Pemkot membuat Dewan Kesenian Tandingan? Dan ini merupakan satu praktek politik yang tidak memiliki landasan moral. Ini sekedar menjadi satu kepentingan yang super pragmatis dari Pemkot dan Dinas Pariwisata yang sesungguhnya mereka tak pernah melakukan pembinaan kesenian. Bisnis, politik, ekonomi, kebudayaan yang dilakukan oleh Pemkot dan Dinas Kebudayaan ini, kebudayaan dan pariwisata ini menunjukkan bahwa praktek-praktek semacam gini akan selalu membuat kehidupan kesenian dan kebudayaan menjadi rapuh. Dalam konteks inilah saya merasa bahwa betapa pentingnya kaum seniman untuk melakukan satu sinergi, siapapun mereka, kembali merenungi sejarah kehadiran Dewan Kesenian Surabaya sejak setengah abad yang lampau. Jika Dewan Kesenian Surabaya ini diruntuhkan oleh kepentingan-kepentingan super pragmatis dari Pemkot yang sekarang ini, maka disinilah juga seniman akan menjadi ironis jika mereka tak mampu melakukan perlawanan moral dan gerakan-gerakan aksi segala macam harus dilakukan. Dalam konteks ini saya merasa bahwa penting bagi kita semuanya, apakah Anda yang berada di Surabaya atau dimanapun, untuk bukan cuma merasa prihatin, tapi memberikan support secara moral kepada DKS yang sekarang.